lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. KPK masih membutuhkan keterangan dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengumpulkan data dugaan korupsi kasus tersebut. Rencana pertemuan KPK dan BPK disampaikan Ketua KPK Agus Raharjo dalam pertemuan dengan Komisi 3 Selasa siang. Pertemuan dengan BPK dinilai penting karena pendapat sejumlah ahli diantaranya IWAP. MAPI atau Masyarakat Profesi Penilai Indonesia menyatakan hal yang berbeda dengan temuan BPK maksud kami atas pembelian lahan Sumber Waras. Kemudian kita putuskan iya kan, makanya tadi kan saya masih ngomong ada ketemu sekali lagi dengan satu instansi, itu kita pengen undang BPK untuk ketemu dengan penyidik. Jadi kalau data dari BPK sendiri itu dianggap masih belum cukup ya, soal adanya indikasi kerugian negara di situ? Ternyata dari pendapat banyak ahli tentu fiktif kalau tidak seperti itu. Gitu. Ya, jadi pendapatnya MAPI juga tidak ada selisih. Tapi tidak sebesar itu juga. MAPI itu hanya ketemu 9 miliar. Tapi belum ada. Terus kemudian pendapat banyak ahli malah ada yang berpendapat ya di mana-mana harga NJOP itu harganya paling bagus gitu kan. Oleh karena itu kan jalan satu-satunya ya kita ketemukan aja nanti. Dalam rapat konsultasi dengan KPK, Komisi 3 DPR mencecar pertanyaan Ketua KPK Agus Raharjo yang menyatakan tidak ditemukannya niat jahat dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Selain itu, DPR juga mencecar alasan KPK tidak mengakui data audit investigasi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Pak Ketua tadi, saya terkejut karena tanggal 19 April kami kurang lebih ada 20 orang. Itu berkunjung ke BPK. Karena pada waktu itu sebelumnya kami menerima pengaduan dari masyarakat, kemudian digelar di sini dan kami datang ke sana. Dari 9 pimpinan di sana, 8 yang hadir, Pak. Betulan pimpinannya waktu itu tidak ada. Lagi ke Nepal. 8 plus 1 yang namanya Pak Nyoman itu mengatakan, nggak bisa lagi dipungkiri bahwa telah terjadi korupsi di Sumber Waras. Jadi kalau ini pernyataannya benar, ya kita juga nanti ini kaget. Berarti kami ke sana menerima paparan yang tidak benar. Nah, ini bisa mungkin diberikan klarifikasi kepada kami. Agar kan pasti ini apa yang kita sampaikan ini pasti dimuat oleh media biar rakyat tidak terombang-ambing lah. Kalaupun pimpinan tadi menyatakan itu benar, mungkin baru kali ini kejadian data BPK tidak dipercaya. Kalau itu terjadi, maka yang kemarin-kemarin mungkin minta diaudit kembali. Karena data atau audit BPK ini sudah tidak dipercaya lagi. Bahkan muncul di era pimpinan KPK sekarang tuduhan bahwa KPK sekarang itu melakukan proses penegakan hukum secara tebang pilih. Ini perlu dijawab oleh pimpinan KPK secara tegas, bahkan dengan data dan fakta. Bahkan tadi juga sudah diungkapkan oleh Pak Weni Warau, kalau misalnya dalam proses penegakan hukum kita, audit BPK itu menjadi salah satu alat bukti yang dipakai dalam penegakan hukum di kita. Tiba-tiba dalam kasus misalnya Sumber Waras, tiba-tiba itu dinafikan oleh KPK. Itu juga harus dijawab oleh masyarakat. Jangan sampai muncul begini. Saya di Praksi PAN, bahkan berkali-kali saya bilang, tidak pernah sedetik pun kita itu tidak mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Bahkan kita berharap dengan adanya KPK mampu melakukan namanya trigger mechanism, termasuk juga mendukung dan mensupervisi lembaga utama kita yang bernama kepolisian dan kejaksaan.
Itu yang kita harapkan. Tapi jangan sampai niat baik, harapan masyarakat, dan harapan kita semua sebagai warga negara Indonesia, dan kami duduk di Komisi 3 atas nama konstitusi juga melakukan pengawasan terhadap KPK, berharap bahwa ini KPK menjadi lembaga yang betul-betul fokus dalam proses pencegahan dan penegakan gitu, penindakan terhadap semua tindak pidana korupsi, tapi jangan sampai muncul pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya sebetulnya menjadi losing trust di masyarakat, kehilangan kepercayaan KPK. Kami bangga dengan KPK selama ini. Minimum orang di Republik ini tidak terlalu banyak macam-macam ketika sudah dengar nama KPK. Tapi saya berharap juga bahwa jangan sampai KPK ketika mengambil sikap-sikap dalam hal penegakan hukum itu nuansanya terlihat. Ini omongan masyarakat yang saya sering diskusi. Karena saya tinggal di Dapil tiap hari pulang pergi. Jadi sering saya diskusi dengan mereka bahwa kok kenapa katanya. Dulu sebagai data untuk bagaimana kerugian negara dan lain-lain diambil dari BPK. Tapi sekarang ketika BPK ngomong persoalan kerugian negara, kenapa katanya KPK tidak menganggap bahwa itu sebagai salah satu alat bukti. Bahkan sudah statement keluar dari Ketua KPK dulu bahwa tidak ditemukannya unsur niat jahat. Tidak ada niat jahat dalam persoal terjadinya peristiwa sumber waras misalnya. Ini jadi pertanyaan juga. Kalau terjadi tindak pidana korupsi, kalau tidak ada niat jahatnya, apakah itu dianggap tidak bersalah misalnya seperti itu? Dalam transaksi ini, sebelumnya dalam audit investigasi BPK yang diminta oleh KPK, tegas dinyatakan ada kerugian negara. Bola panas kasus sumber waras masih terus menggelinding. Berawal dari pembelian lahan milik Yayasan Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta senilai 755 miliar rupiah. Namun pertengahan tahun 2015, Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras tidak sesuai ketentuan. Pasalnya, BPK menilai NJOP lahan hanya 7 juta rupiah dan bukan 20 juta rupiah. Adanya ketidakwajaran itu sempat dicium oleh KPK. Namun belakangan, KPK mengaku tidak menemukan adanya indikasi tersebut. Ternyata dari pendapat banyak ahli tentu fiktif kalau tidak seperti itu. Gitu. Ya, jadi pendapatnya MAPI juga tidak ada selisih, tapi tidak sebesar itu juga. MAPI itu hanya ketemu 9 miliar. Tapi belum ada. Nah, terus kemudian pendapat banyak ahli malah ada yang berpendapat ya di mana-mana harga NJOP itu harga yang paling bagus gitu kan. Oleh karena itu kan jalan satu-satunya ya kita temukan aja nanti. Padahal sebelumnya, justru KPK yang meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit investigasi karena adanya dugaan kerugian negara dalam pembelian lahan Sumber Waras. Dan dalam audit itu tegas dinyatakan ada kerugian negara. Dan kemudian bulan Agustus KPK meminta kami untuk melakukan audit investigasi karena ada kecurigaan dan ada indikasi tentang kerugian uang negara 191 miliar di laporan hasil pemeriksaan BPK itu. Nah itu kami kemudian lakukan juga audit investigasi sesuai dengan permintaan KPK itu dan sudah kami serahkan pada tanggal 7 Desember 2015 yang lalu. Jadi saya katakan berkali-kali sekarang bolanya bukan lagi di BPK tetapi ada di tangan ranah hukum yaitu di aparat penegak hukum dalam hal ini adalah KPK. Audit investigasi kami dengan tegas menyatakan ada kerugian negara. Dalam kasus ini, KPK sendiri sudah memeriksa sejumlah saksi, termasuk Ketua Yayasan Sumber Waras, Kartini Mulyadi, dan juga Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Ya, lalu pertanyaannya mengapa pula KPK harus membawa kasus ini ke DPR? Kasus hukum dibawa ke lembaga politik. Nah, kita akan berbincang dengan anggota Komisi 3 DPR, ada Adis Kadir. Selamat sore, Mas Adis.
Selamat sore Mbak. Ya, Mas Adis, ini bagaimana teman-teman di Komisi 3 melihat KPK memaparkan kasus korupsi, kasus hukum di lembaga politik di DPR khususnya? Iya, jadi sesuai yang disampaikan tadi memang bahwa awalnya KPK zamannya masih Pak Ruki dan kawan-kawan itu kan ada indikasi kerugian negara 191 miliar. Kemudian KPK meminta audit investigasi kepada BPK dan hasil dari audit investigasi itu diberikan ada kerugian kurang lebih 173 miliar kalau tidak salah seperti itu. Nah, kemudian kan betul apa disampaikan tadi, bola ada di KPK. Setelah pergantian pimpinan KPK tadi disampaikan bahwa belum ada ditemukan perbuatan melawan hukum di sana. Walaupun ada kerugian katanya kecil seperti itu. Nah, ini yang membuat teman-teman di Komisi 3 itu agak prihatin karena apa? Di satu sisi BPK adalah lembaga negara yang sangat kredibel terkait dengan audit-audit tentang kerugian negara ini. Suatu instansi akan sangat takut kalau BPK memberikan penilaian dengan catatan saja. Itu sangat khawatir, apalagi ada hal-hal yang dianggap mencurigakan ada kerugian negara di sana. Kemudian di sisi lain KPK pun juga seperti itu. KPK ada satu lembaga yang sangat kredibel dan dipercaya oleh masyarakat terkait dengan penindakan-penindakan hukum dengan segala sesuatu yang sudah dilakukannya selama ini. Nah, tadi pada saat hearing di Komisi 3 ada beberapa kawan-kawan juga menyampaikan jangan sampai KPK melihat di Undang-Undang Tipikor itu pasal Undang-Undang tahun nomor 20 tahun 2001, Junto Undang-Undang 31 tahun 99 tentang Tipikor, di pasal 2 itu disampaikan ada ditemukan perbuatan melawan hukum atau tidak. Kemudian kawan-kawan menyampaikan di pasal 3 yang menyangkut dengan korupsi itu ada perbuatan menguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan wewenang jabatan, dan ada untuk menyebabkan kerugian terhadap negara. Mas Adis, yang dilihat oleh kawan-kawan. Ya. Maaf saya potong, ini apakah teman-teman di DPR tidak mempertanyakan? Ini kan kasus hukum ya, kenapa harus dibawa ke ranah politik? Apakah tidak ada teman-teman dari Komisi 3 yang mempertanyakan ini ke KPK tadi? Tadi ada juga kawan, kalau tidak salah pimpinan Pak Desmond yang menyentil, jangan sampai kasus ini dipolitisasi atau diintervensi sehingga lari ke ranah politis, ya, seperti itu. Tetapi kita juga tidak boleh terlalu berprasangka negatif dulu juga kepada KPK. Intinya di sini ada perbedaan pendapat antara BPK dan KPK, sama-sama lembaga negara yang kredibel, ya. Mestinya Presiden sebagai petinggi pimpinan daripada dua lembaga ini mendudukkan BPK dan KPK. Coba ngomong yang enak dulu, di mana letak permasalahan sehingga ada dua persepsi. Kalau ini bisa duduk bersama dan diketahui di mana letak perbedaannya di situ. Ya, Mas Adis, kalau Anda tadi katakan ada perbedaan antara BPK dan KPK, kemudian pertanyaannya adalah apa jawabannya? Apa yang menyebabkan ini ada berbeda pandangan antara BPK dan KPK? Sementara jelas-jelas sebagai auditor negara melihat di situ ada potensi kerugian sebesar 100 miliar lebih. Kemudian sementara KPK tidak ada kasus melanggar hukum di sini, gitu. Iya. Pada saat tanggal 19 April 2016 kami ke sana memang jelas-jelas BPK menyampaikan ada kerugian 171 miliar. Ya, tadi pada saat kami rapat dengan KPK, kami kan hanya baru mendengar dari media, disampaikan dari media bahwa belum terdapat ditemukan perbuatan melawan hukum, dan ada mungkin apabila ada selisih perhitungan itu sekitar 10 miliar. Tadi terakhir masih dalam acara bertanya, pendalaman. Jadi kami memberikan pertanyaan. Untuk menjawab itu KPK diberikan waktu besok karena ini bulan puasa, jadi besok jam 9 dimulai KPK untuk menjawab pertanyaan dari kawan-kawan di Komisi 3 tersebut. Itu. Ya, nanti kita akan lanjutkan Mas Adir karena ini juga akan menjadi sorotan
dan jadi presiden mungkin bahkan ke depannya hasil audit investigasi BPK tidak kredibel dianggap seperti itu kan. Selama ini tidak pernah terjadi hal seperti ini. Jangan-jangan ini nanti kasus-kasus yang lama juga minta diaudit ulang oleh presiden gitu, Mas Adis. Bagaimana kita untuk menjawab itu nanti? Kita jeda dulu Mas Adis ya. Kita bagaimana ini menjadi presiden nantinya, lembaga-lembaga lain yang akan kemudian juga mempertanyakan hal itu. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Beni Harman mengungkapkan bahwa audit investigasi kasus dugaan korupsi sumber waras yang meminta adalah KPK. Selain itu, Beni juga mengungkapkan BPK menyatakan ada penyimpangan dalam kasus sumber waras saat Komisi 3 beraudiensi dengan BPK. Kasus KPK kami ingin menyampaikan lagi, kasus sumber waras kami ingin menjelaskan. Kurang lebih 4 bulan lalu, sekelompok warga masyarakat datang ke Komisi 3 untuk menyampaikan aspirasi. Salah satunya soal dugaan korupsi dalam kasus Rumah Sakit Sumber Waras. Dalam penyampaian itu disebut-sebut temuan BPK. Juga disebut-sebut KPK. Disebut KPK di sana terkesan lamban. Ini pada saat itu. Rapat dengar pendapat pada saat itu berakhir dengan kesimpulan normatif. Saya yang memimpin. Makanya saya perlu sampaikan ini. Kesimpulannya yaitu bahwa Komisi 3 akan bertemu dengan BPK guna menanyakan kasus ini. Apakah betul? Juga kita akan tanya KPK sejauh mana penanganannya, normatif. Sebagai tindak lanjutnya, maka saya ditugaskan oleh rapat pleno komisi waktu itu untuk memimpin rombongan Komisi 3 bertemu dengan pimpinan BPK. Kepada Komisi 3, BPK menyampaikan penjelasan lisan dan tertulis yang pada intinya bahwa BPK telah melakukan audit investigatif dan ditemukan ada kerugian negara dalam kasus tersebut. Saya bawa dokumennya. Tadi ini bukan omongan pribadi, bukan karangan sesaat, bukan fiksi, bukan rekayasa. BPK yang menyampaikan itu. Sebagai pimpinan rombongan pada saat itu kepada pimpinan KPK saya tanya. Saya tanya ulang kepada pimpinan KPK, disaksikan oleh Bapak Ibu sekalian yang datang pada saat itu. Pimpinan BPK yang saya hormati. Siapa yang meminta BPK melakukan audit investigatif? Dijawab, KPK yang minta. Apakah ada suratnya? Suratnya ada. Apakah boleh kami dapat? Kami diserahkan suratnya. Surat itu tertanggal 6 Agustus tahun 2015. Supaya jelas Pak. Supaya nanti jangan ada anggapan atau KPK menilai ini kerjaan Komisi 3 atau partai politik yang menjadi naungan kami. Setelah selesai rapat itu Pak, saya tanya lagi, yang kedua saya tanya. Apakah ada pelanggaran hukum di situ? Disampaikan oleh BPK pada saat itu, pelanggaran hukum sangat sempurna. Tidak hanya kata-kata, juga ada tulisannya. Penyimpangan yang sempurna. Lengkap dengan aturan-aturan yang dilanggar, disebut di sini, temuan BPK. Ini BPK Pak. Tidak ada omongan kami, satu kata pun tidak. Setelah selesai, sesuai pertemuan, kami ditanya wartawan ya, kami menjelaskan apa adanya, tidak lebih, tidak kurang, tertulis. Kecuali kalau BPK kemudian menyangkal laporan ini. Beni Harman, yang justru audit investigatif oleh BPK ini atas permintaan KPK. Kemudian apa jawaban KPK soal itu? Ya, itu kan yang saya sampaikan tadi waktu di awal. Jadi tadi itu giliran KPK ingin menyampaikan kan waktunya sudah habis, sudah menjelang jam 5:30 maghrib. Jadi rapat ditunda besok. Tapi terakhir pimpinan KPK kalau tidak salah Pak Laude tadi menyampaikan beliau sangat ingin menjawab segala macam pertanyaan dari kawan-kawan di Komisi 3 tadi karena KPK juga ingin menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan temuan-temuan daripada KPK. Tapi yang paling penting adalah
apabila tetap ada perbedaan antara temuan BPK dan apa yang diselidiki oleh KPK, sebaiknya sesama lembaga tinggi negara yang sama-sama kredibel, mestinya kedua lembaganya duduklah dulu bersama-sama. Jangan dipertontonkan satu A, satu B, satu ke kiri, satu ke kanan. Kan masyarakat akan menilai ini sama-sama lembaga kredibel, tetapi kok berbeda persepsi tentang sumber waras ini. Jadi memang harus duduk bersama. Di mana letak perbedaan itu. Ya, gitu. Mas Adis, terlepas dari itu, Ya. tapi ini juga harus jadi catatan seperti yang kita sampaikan tadi, ini akan jadi presiden nantinya atas hasil audit investigasi BPK. Jangan-jangan nanti ada kasus-kasus sebelumnya akan meminta di audit ulang karena tidak percaya dengan hasil audit BPK. Iya, ini akan jadi presiden bukan hanya kepada BPK, kepada KPK juga. Karena banyak kasus-kasus yang lain yang mirip dengan sumber waras ini, tetapi juga dilakukan penahanan-penahanan seperti itu di daerah-daerah. Jadi nanti banyak yang juga, saya juga kasusnya hampir sama seperti itu, dibilang kan, saya minta supaya disamakan sama sumber waras, kan nanti akan berbahaya. Ada selisih sedikit saja biasa di KPK itu, temuan ada sedikit, biasanya sudah ditetapkan sebagai tersangka, karena ada selisih, itu pun kerugian negara berapa itu besarnya. Nah, ini tidak jadi pertanyaan. Itu memang ini tidak jadi pertanyaan dan tidak aneh dan tidak aneh, tidak janggal. Sudah jadi pertanyaan teman-teman di Komisi 3, tetapi kan waktunya menjawab dari teman-teman KPK kan besok jam 9. Jadi mari besok kita sama-sama dengar apa yang menjadi jawaban dan alasan daripada KPK sehingga ini bisa terjadi seperti itu. Apakah Komisi 3 juga akan mengundang BPK untuk menjelaskan besok? Kami dengan BPK memang ada jadwal untuk untuk melaksanakan pengawasan dan pembahasan APBNP 2016 ini. Tidak menutup kemungkinan kawan-kawan juga menanyakan itu terhadap BPK. Tapi yang paling penting sekali lagi, kalau kita panggil satu-satu, yang satu kekeh mengatakan A, yang satu kekeh mengatakan B, kami juga tidak bisa apa-apa. Yang paling penting adalah jangan sampai lembaga negara ini dinilai oleh masyarakat berbeda dan mana yang harus dipegang. Sekali lagi, duduklah mereka bersama. Ayo selesaikan bersama-sama masalah itu. Kita sama-sama tunggu besok deh apa yang akan disampaikan oleh teman-teman. Baik, kita tunggu besok hasil jawaban dari KPK. Terima kasih Mas Adis. Jam berapa dimulai? Maaf, jam berapa besok Mas rencananya? Besok jam 9 sampai jam 12 rencananya. Kalau itu tepat waktu jam 9 sampai jam 12, tapi bisa juga molor. Tergantung besok bagaimana pertanyaan dari kawan-kawan. Baik, terima kasih Mas Adis. Selamat malam. Selamat malam. Dan pemirsa, apakah pertemuan KPK dengan Komisi 3 DPR masih berlangsung? Dan apa saja yang dibahas? Kita akan langsung bergabung dengan Denny Swastika untuk informasi selengkapnya. Denny, silakan. Ya, Anggi dan juga Rizky, baru saja tadi sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, rapat Komisi 3 DPR RI beserta dengan Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun KPK baru saja berakhir, yang mana rapat tersebut tadi memang masih belum menyimpulkan sesuatu, baik rekomendasi ataupun kesimpulan yang nanti akan diberikan kepada KPK. Melainkan rapat tersebut akhirnya diskors dan nantinya akan dilanjutkan kembali tepatnya pada esok hari pukul 9.00 waktu Indonesia Barat dengan mengagendakan yaitu jawaban dari KPK berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Komisi 3 DPR RI. Dan jika kita review sejenak, Anggi, bahwa tadi memang ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sontak dikeluarkan oleh beberapa anggota Komisi 3 DPR RI. Ini dikarenakan ada pernyataan yang menarik sebelumnya dari Ketua KPK Agus Raharjo, yaitu berkenaan dengan polemik yang terjadi Rumah Sakit Sumber Waras atau lahan di Rumah Sakit Sumber Waras yang menyatakan bahwa hingga saat ini berdasarkan hasil investigatif yang dilakukan oleh penyidik KPK dan beberapa ahli penyidik KPK menyatakan bahwa hingga saat ini belum adanya indikasi perbuatan melawan hukum dalam polemik lahan Rumah Sakit Sumber Waras tersebut. Dan ini tadi sempat menjadi beberapa pertanyaan dari beberapa anggota Komisi 3 DPR RI. Salah satunya yang tadi sempat bertanya yaitu adalah anggota dari Komisi 3 DPR RI dari fraksi P3 yaitu Asrul Sani yang mengatakan bahwa menanyakan secara langsung apa menjadi alasan bahwa dari polemik tersebut tidak adanya indikasi perbuatan melawan hukum. Karena menurut Asrul Sani sendiri jika melihat dari kajiannya yang selama ini dirinya buat, ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada saat pengadaan lahan di Rumah Sakit Sumber Waras tersebut dan melanggar peraturan perundang-undangan. Dan ini tidak mungkin jika tidak adanya indikasi perbuatan melawan hukum menurutnya. Sementara itu ini berbanding terbalik dengan Asrul Sani. Tadi ada juga pemberian pendapat dari anggota Komisi 3 DPR lainnya yaitu Akbar Faisal yang mengatakan bahwa dengan adanya putusan tersebut Akbar Faisal mengatakan bahwa dirinya menghormati apa yang telah
dilakukan oleh KPK pada saat melakukan investigatif terkait polemik tersebut. Namun Akbar menegaskan bahwa jika memang adanya pembuktian dan ini tidak dilanjut, maka itu akan menjadi masalah. Namun sejauh ini dirinya mengatakan masih menghormati apa yang telah berlangsung ataupun apa yang telah dilakukan KPK berdasarkan hasil investigatifnya. Sementara itu juga tadi pun kami sempat berbincang-bincang dengan Bambang Susatyo, Ketua Komisi 3 DPR RI, yang mengatakan bahwa dengan belum adanya indikasi perbuatan melawan hukum, dirinya menegaskan bahwa ini bukan berarti proses ataupun investigasi terkait dengan polemik rumah sakit ataupun lahan rumah sakit Sumber Waras ini selesai, tapi melainkan ini akan terus dikaji dikarenakan sebelumnya jika kita melihat pada kasus-kasus sebelumnya bahwa adanya temuan BPK itu biasanya adalah sesuai dengan apa yang terjadi. Namun ini ada menjadi pertanyaan dikarenakan hingga saat ini temuan tersebut dipatahkan dengan adanya indikasi bahwa tidak adanya indikasi perbuatan melawan hukum. Dan tentunya kami masih menunggu bagaimanakah hasil dari jawaban KPK berkenaan dengan rapat mengenai polemik rumah sakit Sumber Waras tersebut. Dan kami akan terus mengabarkan kepada Anggi dan juga Rizky. Denny, adakah tadi pertanyaan dari anggota DPR atau anggota Komisi 3 yang menanyakan mengapa KPK harus membawa kasus ini ke DPR? Ini kan kasus hukum, kenapa harus ditoparkan di DPR yang notabene adalah lembaga politik? Ya, Anggi, hingga saat ini memang tadi kami pantau, hingga saat ini belum ada tadi pertanyaan mengenai mengapa kasus ini dibawa ke ranah kasus hukum. Melainkan jika kita melihat sendiri, dari DPR sendiri melihat bahwa terkait dengan kasus lahan rumah sakit Sumber Waras ini menjadi polemik dikarenakan adanya beberapa laporan-laporan baik dari elemen masyarakat maupun beberapa perwakilan-perwakilan mengenai mengapa hingga saat ini adanya kejanggalan-kejanggalan tersebut tidak diproses secara langsung. Selain itu juga, jika kita menurut pendapat dari salah seorang wakil ketua Komisi 3, Benika Harmani, mengatakan bahwa hingga saat ini berkenaan dengan kasus Sumber Waras ini adalah berawal dari permintaan KPK kepada BPK untuk melakukan audit investigatif berkenaan dengan rumah sakit Sumber Waras tersebut. Namun ketika hasil tersebut sudah keluar hingga saat ini, KPK sendiri malah mengatakan belum adanya indikasi perbuatan melawan hukum. Dan inilah yang menjadi pertanyaan hingga saat ini di Komisi 3 DPR RI berkaitan dengan polemik tersebut. Dan tentunya ini sangat menarik sekali bagaimanakah nanti alasan-alasan yang dikemukakan oleh KPK berkenaan dengan apa yang telah dipernyatakannya pada saat tadi di Komisi 3 DPR RI, Anggi. Baik, Denny Swastika, terima kasih laporannya langsung dari gedung DPR RI Jakarta. Ya, KPK memeriksa Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi. Pemeriksaan ini terkait dengan kasus suap pembahasan Raperda reklamasi